Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Yohanes 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 bunyinya demikian. Judul dari perikop ini adalah perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai tanda pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Tema kita pada hari ini sesuai dengan judul perikop ini, yaitu perkawinan di Kana. Saudara-saudara, pada waktu Yesus ada di dunia ini, dalam pelayanannya ada 4 hal yang selalu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, Yesus mengajar. Yang kedua, dia berkhotbah. Yang ketiga, dia melakukan kesembuhan. Dan yang keempat, dia melakukan mujizat. Kalau Anda mempelajari Alkitab, ada sekitar 40 mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan Yesus itu disebut miracle worker atau pembuat mujizat, saudara. Karena ada begitu banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama dia hidup di dunia ini. Dan mujizat di Kana ini adalah salah satunya yang dibuat oleh Tuhan Yesus, dan itu dilakukan di sebuah pernikahan. Artinya mujizat ini dilakukan di sebuah keluarga. Kenapa mujizat dilakukan dalam sebuah keluarga? Karena Tuhan sangat mengasihi keluarga-keluarga Kristen. Nah, kita perhatikan ayat yang pertama dari Yohanes pasal yang kedua. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Saudara-saudara, firman Tuhan ini menjelaskan di sebuah pernikahan di Kana, dikatakan ibu Yesus Maria, dia ada di sana. Tentunya saya percaya bahwa kehadiran Maria di sana, ini bukan sebuah perkara yang kebetulan. Tetapi Tuhan mau memakai kehidupan daripada Maria sebagai alatnya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Saya percaya tidak ada perkara yang kebetulan bagi orang yang percaya. Karena kita ada di dunia ini bukan kebetulan, saudara. Kita ada di dunia ini, kita ada sesuai dengan rencana dan tujuan Allah di dalam hidup kita. Dan Tuhan mau kita menggenapi tujuan dan rencananya. Dan bukan hanya itu, Tuhan mau memakai kehidupan kita untuk menjadi alatnya, untuk menjadi perpanjangan Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Dan kalau Tuhan memakai kehidupan seseorang, Tuhan tidak lihat kemampuan dari orang itu, dia tidak lihat dari kehebatan orang itu, kepintaran orang itu, atau orang itu bisa atau tidak. Tetapi yang dicari oleh Tuhan adalah orang-orang yang available, atau orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan, orang-orang yang bersedia dipakai oleh Tuhan. Karena pada waktu kita bersedia dan mau dipakai oleh Tuhan, maka dia sendiri akan memperlengkapi kehidupan kita dengan kuasanya untuk bisa melayani dia dan menjadi saksi bagi dia. Berbeda dengan dunia ini, saudara. Kalau di dunia ini selalu melihat kemampuan, kehebatan, atau pengalaman dari seseorang. Misalnya, kalau Anda
mau melamar pekerjaan, ya biasanya di pekerjaan itu dikasih tahu kualifikasi apa yang dibutuhkan, ya, dan itu harus dipenuhi oleh orang yang akan melamar pekerjaan itu. Misalnya dia akan kasih tahu, oh latar belakang pendidikannya harus pendidikan ini, ya, misalnya minimal sarjana atau S2 atau S3, dia akan kasih tahu di sana. Dan juga harus mempunyai kemampuan. Di samping kemampuan, harus punya pengalaman bekerja. Misalnya paling kurang 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun, dan sebagainya. Semakin hebat pendidikan kita, apalagi ditambah dengan berbagai pengalaman yang kita miliki, maka pada waktu kita melamar sebuah pekerjaan akan makin terbuka kesempatan untuk kita diterima, saudara, ya, karena kita masuk kualifikasi, ya. Kalau tidak masuk kualifikasi, maka kita akan didiskualifikasi, benar, ya. Jadi dunia ini membutuhkan kualifikasi, saudara. Tetapi dalam kerajaan Allah tidak seperti itu, sangat berbeda, saudara. Tuhan hanya butuh kita mau dan kita bersedia untuk dipakai oleh Tuhan. Pada waktu kita mau dipakai oleh Tuhan, maka kuasa dan kekuatannya akan bekerja dalam hidup kita. Selanjutnya kita lihat ayat yang kedua. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Saudara perhatikan, di sini Yesus diundang. Karena diundang, Yesus hadir dalam pesta pernikahan itu. Sangat penting dalam kehidupan kita untuk mengundang Yesus. Ya, dalam kehidupan kita. Mengundang Yesus, yang pertama kita harus menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan, artinya kita menjadikan Dia sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita, menjadikan Dia sebagai penguasa satu-satunya yang berdaulat atas hidup kita, menjadikan Dia sebagai pemimpin dalam hidup kita yang mengendalikan dan mengontrol kehidupan kita. Jadi pada waktu kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan, kehidupan kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam hidup kita. Dan kita membiarkan Dia yang akan menuntun, memimpin kehidupan kita. Dan menjadikan Yesus sebagai Juru Selamat, pertama-tama kali adalah ketika kita menjadikan Dia sebagai Juru Selamat yang menebus kita dari dosa-dosa kita. Ya, karena manusia udah berdosa, saudara. Ya, pada waktu Yesus datang pertama kali, Dia tebus kita dari dosa-dosa kita. Sehingga kita yang harusnya mati karena dosa dan pelanggaran kita, pada waktu Dia menebus kita dengan darahnya yang mahal, kita boleh diselamatkan. Itu yang pertama. Sehingga suatu saat kita akan hidup bersama dengan Dia kekal selama-lamanya di dalam kerajaannya. Yang kedua, menjadikan Yesus sebagai Juru Selamat artinya Dia mau menyelamatkan kita dalam kehidupan kita hari lepas hari, saudara. Karena selama kita di dunia ini, bisa aja terjadi berbagai macam tantangan. Situasi dan keadaan bisa kita alami dalam hidup kita. Pada waktu kita diserang sakit penyakit, Tuhan mau menyembuhkan kita. Pada waktu kita sedih, Dia mau menghibur kita. Pada waktu kita lemah, Dia memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Ya. Dan pada waktu ada situasi dan tantangan, Dia memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mengundang Yesus dalam hidup kita itu artinya kita melibatkan Dia di seluruh area kehidupan kita. Kita mau mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita baca dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara-saudara, jadi firman Tuhan ini berkata, kita harus mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan bersandar kepada Dia sepenuhnya. Bukan dengan pengertian kita sendiri, bukan dengan kekuatan kita sendiri, bukan dengan pikiran kita sendiri, saudara. Kalau Anda mau melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan akan lakukan di dalam hidupmu, yang Anda harus mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Tanpa kehadiran Tuhan dalam hidup kita, kita tidak akan bisa melihat hal-hal yang besar yang Dia akan lakukan di dalam hidup kita. Kita tidak akan bisa melihat mujizat terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita harus berhenti
untuk bergerak dengan kekuatan dan pemikiran kita sendiri. Saudara-saudara, di dalam cerita yang baru kita baca ini, pada waktu terjadi pesta pernikahan, dan pesta pernikahan itu sedang berlangsung, tiba-tiba terjadi situasi dalam pernikahan itu. Situasinya adalah penyelenggara pesta itu kehabisan anggur, saudara. Ya, yang namanya situasi atau keadaan, ya itu bisa terjadi sewaktu-waktu tanpa kita duga. Karena life ini nggak bisa diduga, saudara. Life is unpredictable. Ya, ada sesuatu yang bisa saja terjadi secara tiba-tiba dalam hidup kita, yang kita nggak pernah sangka dan kita nggak pernah expect itu akan terjadi di dalam hidup kita. Itu bisa saja terjadi. Ya, baru-baru ini, ya, hari Jumat kemarin di New Jersey ada gempa bumi, saudara. Ya, dan gempa bumi ini terjadi tanpa ada pemberitahuan. Biasanya kalau di Amerika sini, kalau akan terjadi tornado, hurricane, ataupun badai, ya, gempa bumi biasanya dikasih tahu. Tetapi di New Jersey dan New York, ya, nggak dikasih tahu. Tiba-tiba goyang, saudara. Ya, dan semua orang kaget. Ya, datangnya tiba-tiba tanpa pemberitahuan. Nah, ini bisa terjadi, saudara. Ya, goncangan itu bisa terjadi tiba-tiba, saudara. Ya, situasi dan tantangan bisa terjadi tiba-tiba, nggak bisa diduga. Nah, pada waktu itu terjadi, marilah kita memilih untuk tidak panik atau tidak khawatir, apalagi takut. Ya, jangan khawatir. Ya, firman Allah berkata dalam Matius 6 ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ya, jadi dengan jelas dikatakan oleh firman Tuhan ini, jangan kita khawatir, karena dengan kekhawatiran tidak akan menambah sehasta saja dari jalan hidup kita. Kekhawatiran tidak akan mengubah hidup kita. Kalau itu tidak mengubah apa-apa dalam hidup kita, mengapa kita harus khawatir? Yang perlu kita lakukan pada waktu ada situasi tantangan terjadi dalam hidup kita, kita datang kepada Yesus. Libatkan Yesus dalam situasi yang engkau alami, maka Dia akan menolong hidupmu. Selanjutnya kita lihat ayat yang ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saudara-saudara, situasi yang terjadi pada waktu itu, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, penyelenggara pesta mereka kehabisan anggur. Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan orang Yahudi pada waktu itu, ada anggur atau tidak itu sangat penting dalam sebuah pernikahan. Ya, kenapa? Karena anggur ini berbicara tentang kehormatan keluarga. Biasanya kalau orang Yahudi menikah pada waktu itu, dirayakan selama 7 hari berturut-turut. Dan selama 7 hari berturut-turut, para undangan akan berdatangan. Dan penyelenggara pesta pernikahan itu harus make sure, harus menjamin bahwa selalu tersedia anggur. Ya, jangan sampai anggur itu habis. Karena ini berbicara tentang memenjamu tamu-tamu yang akan datang. Berbicara tentang kehormatan dari keluarga. Kalau anggur sampai habis, itu akan merupakan sebuah aib bagi keluarga yang melakukan pesta. Ya, jadi mereka harus memastikan bahwa anggur harus selalu tersedia. Mungkin buat kita orang Indonesia nggak masalah lah kalau nggak ada anggur, ya. Masih ada Coca-Cola, Sprite, atau mungkin air putih juga nggak apa-apa. Ya, mungkin kita seperti itu. Tapi beda dengan orang Yahudi, saudara. Ya, tradisi mereka kalau ada pernikahan harus ada anggur di sana. Ya, pada waktu terjadi situasi ini, dikatakan Maria datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus itu artinya Maria datang kepada Tuhan. Karena Yesus adalah Tuhan, saudara. Kepada siapa kita datang pada waktu ada situasi terjadi dalam hidup kita akan menentukan kehidupan kita. Kalau engkau memilih untuk datang kepada manusia pada waktu Anda mengalami situasi di dalam hidupmu, maka engkau siap-siap untuk dikecewakan. Karena manusia
suka mengecewakan. Bahkan orang-orang yang terdekat sekalipun dengan kita bisa mengecewakan kita. Ya, hanya Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Oleh karena itu, pada waktu ada situasi tantangan terjadi dalam hidupmu, pilihlah untuk berharap kepada Tuhan. Firman Allah berkata, pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Datang kepada Tuhan artinya kita mau berkomunikasi dengan Tuhan, mau bersekutu dengan Tuhan. Karena kita membutuhkan Tuhan. Kalau Anda ada sesuatu yang engkau mau utarakan kepada Tuhan, katakan itu kepada Tuhan. Sampaikan itu kepada Tuhan. Kalau ada situasi yang terjadi dalam hidupmu, sampaikan itu kepada Tuhan. Ya, kalau mau curhat, curhat kepada Tuhan, saudara. Ya, itu tempat yang the best. Tempat yang terbaik untuk curhat. Jangan sembarangan kalau curhat, saudara. Kalau engkau mencurahkan isi hatimu kepada sembarangan orang, bisa-bisa nantinya jadi gosip, saudara. Ya, apalagi banyak orang sekarang yang curhatnya di Facebook, saudara. Ya, dia kasih tahu masalahnya di Facebook, saudara. Jadi semua orang tahu. Ya, ini tempat yang salah. Ya, kalau Anda mau curhat, ya, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Amin. Dan pasti kalau Anda curhat kepada Tuhan, pasti ada jawaban. Pasti ada jalan keluar. Amin, saudara. Ya, kalau Anda curhat ke tempat yang lain, belum tentu ada jalan keluar. Yang udah-udah Anda bisa diomongin. Benar? Jadi, pilihlah untuk datang kepada Tuhan. Ya, nah Maria, dia memilih untuk datang kepada Tuhan. Ya, Tuhan nggak pernah kekurangan waktu untuk mendengarkan curahan hati kita. Amin. Ada 7 miliar orang di dunia ini kurang lebih, ya. Tetapi pada waktu kita datang kepada Tuhan, dia selalu mempunyai waktu untuk mendengarkan kita. Amin, saudara. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat ayat yang keempat. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba?" Artinya, belum waktunya Tuhan menunjukkan kuasanya. Pada waktu dia berkata, saatku belum tiba, itu artinya belum waktunya Tuhan menunjukkan kemuliaannya, saudara. Tetapi kalau kita lihat dalam cerita ini, akhirnya Tuhan melakukan mujizat di pesta pernikahan itu. Ini berarti segala sesuatu bisa dipercepat oleh Tuhan. Rencananya bisa dipercepat. Tujuannya buat hidup kita bisa dipercepat. Berkatnya dalam hidup kita bisa dipercepat. Bahkan dia bisa mempercepat masa depan kita, saudara. Kenapa Tuhan bisa mempercepat segala sesuatu? Karena dia Tuhan, dia berkuasa melakukan segala perkara. Contoh dari percepatan yang dilakukan oleh Tuhan, kita bisa lihat dari cerita ini, saudara. Ya, dari cerita yang kita baca pada hari ini. Ketika Yesus melakukan mujizat di pesta pernikahan di Kana, di mana Tuhan mengubah air menjadi anggur, saudara. Saudara, kalau berbicara anggur atau wine, ya bahasa Inggrisnya, untuk buat wine itu membutuhkan waktu yang cukup lama, saudara. Ya, saya coba cari tahu bagaimana sih cara buat anggur dan berapa lama anggur itu kalau dibuat. Nah, anggur itu kalau dibuat minimal 10 sampai 30 hari, ya. Membutuhkan waktu, ya. 10 sampai 30 hari. Dan kalau mau anggur yang terbaik atau yang sangat baik, itu membutuhkan waktu 20 sampai 30 tahun, saudara. Lama banget, ya. Karena sesudah anggur itu dibuat, anggur itu harus disimpan. Ya, semakin lama anggur itu disimpan, maka rasanya akan semakin enak. Ya, itu menurut para pecinta anggur, saudara. Saya sih nggak minum anggur, ya. Tetapi orang-orang yang minum anggur katanya kalau semakin lama, semakin baik anggur itu, saudara. Dan itu membutuhkan waktu antara 20 sampai 30 tahun. Ya, dan saya coba cari anggur yang terbaik seperti apa sih? Ya. Di sini saya mencatat anggur yang terbaik saat ini namanya Screaming Eagle Cabernet Sauvignon 1992 yang berasal dari California dan dijual dalam pelelangan di tahun 2000 dan laku terjual dengan harga $500.000 satu botol anggur.
Ya, mahal banget, saudara. Ya, sekitar 8 miliar kalau dirupiahkan. Itu anggur yang sangat baik, saudara. Nah, kita kembali kepada cerita ini. Yesus membuat anggur yang baik, dia nggak perlu 20-30 tahun, saudara. Dalam sekejap, dia sanggup membuat anggur yang terbaik. Amin, saudara. Ini yang namanya percepatan. Ya, karena yang harusnya dibutuhkan waktu bertahun-tahun, tetapi pada waktu Maria datang kepada Yesus, Yesus sanggup membuat anggur yang terbaik dalam waktu sekejap, saudara. Ya, contoh lain dari percepatan adalah kalau Anda membaca dalam Alkitab, tadi saya katakan bahwa Yesus pada waktu ada di dunia, dia juga melakukan kesembuhan. Banyak orang sakit yang datang kepada dia dan disembuhkan dari sakit penyakit. Dan disembuhkannya itu instan, saat itu juga disembuhkan. Ya, jadi nggak butuh waktu yang lama. Nah, kalau mereka perlu berobat ke dokter, mungkin sembuh, tetapi butuh waktu yang lama, saudara. Tetapi pada waktu mereka datang kepada Tuhan Yesus, saat itu juga mereka langsung mengalami kesembuhan. Nah, ini yang namanya percepatan, saudara. Ya, dan juga kalau kita lihat mengenai karir, saudara, ya, Tuhan juga bisa mempercepat karir dari seseorang. Ya, contohnya adalah Yusuf. Ya, biasanya orang kalau berbicara karir, ya, kita harus meniti karir kita itu tahap by tahap, ya, kayak naik tangga. Harus satu demi satu, ya, step by step. Ya, dari tangga pertama, dari tangga sampai tangga kedua, dan seterusnya sampai kita bisa mencapai puncak, saudara. Jadi harus dinaiki satu anak tangga itu dinaikin sampai kita mencapai puncak, saudara. Ya, nah ini kayak orang meniti karir, ya, harus mulai dari bawah, ya. Kalau Anda melamar pekerjaan biasanya jadi karyawan biasa, lalu jadi supervisor, dan supervisor bisa dipromosi jadi manajer. Kalau Anda kondisinya bagus, bisa dipromosi jadi general manager, jadi direktur, dan seterusnya, saudara. Ya, itu kalau di dunia, saudara, ya, harus meniti karir, ya. Tapi Tuhan sanggup mempercepat segala sesuatu. Contohnya adalah Yusuf, saudara. Hari ini dia masih tidur di penjara, masih tidur bersama tahanan-tahanan yang lain. Tetapi ketika dia bangun besok hari, dia pergi ke Firaun. Dan pada waktu itu, ketika dia menerjemahkan apa yang menjadi arti mimpi dari Firaun, saat itu juga dia diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir, saudara. Ya, dia nggak perlu niti karir dari bawah, saudara. Ya, langsung satu hari mengubah hidupnya, saudara. Nah, ini namanya percepatan. Dan Tuhan sanggup untuk melakukan percepatan di dalam hidup kita. Amin. Bagaimana percepatan itu bisa terjadi? Kita harus mengikuti apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kita dan berjalan di dalam ketaatan. Kita baca di dalam ayat yang kelima. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ya, jadi Maria berkata kepada para pelayan, apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka, mereka harus melakukan itu. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Kita lihat di dalam ayat yang ke-6 sampai 7. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempat-tempat itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Jadi perintah Yesus di sini adalah mengisi tempayan-tempayan itu sampai penuh dengan air. Walaupun perintah Yesus ini kedengarannya nggak masuk di akal, karena yang mereka butuhkan pada waktu itu bukan air, saudara. Tapi yang mereka butuhkan, mereka sedang kehabisan anggur. Yang mereka butuhkan itu adalah anggur, ya. Tetapi Tuhan memberikan perintah kepada pelayan-pelayan ini untuk mengisi tempayan-tempayan itu dengan air. Ini kan nggak make sense, nggak masuk di akal. Ya, memang kadang-kadang kalau Tuhan memberikan perintah kepada kita, itu kelihatannya nggak masuk di akal. Ya, kenapa? Karena Tuhan bisa melakukan sesuatu yang melebihi akal kita, saudara. Amin. Jadi pada waktu dia berfirman dalam hidup kita, yang kita perlu lakukan, percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa apapun yang dia katakan dalam hidup kita, dia sanggup untuk melakukan, dia sanggup untuk bekerja, ya, sehingga apa yang dikatakan terjadi dalam hidup kita. Ya, kita percaya bahwa apapun yang dilakukan Tuhan nggak pernah salah. Amin.
Ya, dia jangan pernah meragukan Tuhan ketika dia berbicara dalam hidup kita. Ya, Tuhan tidak memerlukan pemikiran kita, Tuhan tidak memerlukan analisa kita, ini udah benar atau enggak. Pokoknya kalau dia berfirman, kita harus taat dan jalankan apa yang dia perintahkan dalam hidup kita. Ya, karena Tuhan itu memiliki pikiran yang tidak terbatas. Ya, manusia itu sangat terbatas, saudara. Ya, jadi pada waktu Tuhan berfirman dalam hidup kita, kita harus melakukan itu dengan setia dan taat, saudara. Kenapa kadang-kadang kita tidak mengalami percepatan dalam hidup kita? Karena kita tidak berjalan menurut apa yang difirmankan dalam hidup kita. Sehingga percepatan tidak terjadi. Ya, contohnya adalah orang Israel, saudara. Ya, perjalanan dari Mesir ke Kanaan harusnya hanya 11 hari kalau Anda membaca dalam Alkitab. Ya, hanya 11 hari, ya sekitar 2 minggu lah. Tetapi pada kenyataannya, mereka harus berjalan selama 40 tahun di padang gurun, baru mereka tiba di tanah perjanjian, saudara. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Salah satunya karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Ya, karena tidak taat kepada Tuhan. Mereka selalu memberontak ketika Tuhan berbicara kepada mereka. Sehingga akhirnya mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Yang harusnya hanya 11 hari sampai, karena ketidaktaatan mereka, akhirnya mereka harus mengalami waktu yang panjang untuk berjalan di padang gurun. Tentunya saya percaya kita tidak mau hal ini terjadi dalam hidup kita. Amin. Saya percaya kita semua mau mengalami percepatan, bukan perlambatan. Amin. Siapa yang mau mengalami percepatan dalam hidupmu? Amin. Saya percaya kita semua mau mengalami percepatan dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita mau belajar taat ketika Tuhan berfirman dalam hidup kita. Ya, jangan memberontak lagi, saudara. Ya, tentunya kalau kita mau melakukan firman Tuhan itu bukan dengan kekuatan kita. Ya, karena kita nggak mampu melakukan firman Allah. Melakukan perintah Tuhan itu kita nggak mampu. Kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Amin. Ya. Selanjutnya kita lihat ayat yang ke-8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Ya, jadi sesudah air dimasukkan ke tempayan, Yesus menyuruh mereka untuk mencedok anggur itu lalu dibawa ke pemimpin pesta. Jadi di sini sesudah Yesus memberikan perintah yang pertama, ada perintah yang kedua, saudara, yang harus mereka lakukan. Ini artinya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus nantiasa berjalan dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain. Amin. Ya, bukan kadang-kadang kita taat, kadang-kadang kita memberontak kepada Tuhan. Kadang-kadang kita taat, kadang-kadang kita nggak taat apa yang Tuhan firmankan. Ya, jadi apapun yang Tuhan firmankan, setiap saat, setiap waktu dalam hidup kita, kita harus melakukan itu dengan taat. Ya, sama seperti yang dikatakan oleh Maria tadi, apapun yang Yesus katakan kepada kalian, yang di sini adalah para pelayan, mereka harus melakukan itu. Dan melakukan itu harus dengan taat, persis seperti apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Walaupun itu nggak masuk di akal, mereka harus melakukan itu. Ya, jadi kehidupan kita sebagai orang percaya jangan on and off. Ya, kadang-kadang percaya, kadang-kadang nggak percaya. Ya, saudara, Anda disebut orang percaya, artinya Anda harus berjalan langkah demi langkah kehidupanmu dengan kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Kalau Anda mau melihat hal-hal yang besar terjadi dalam hidupmu, kalau Anda mau melihat percepatan Tuhan terjadi di dalam hidupmu, di dalam segala hal. Ya, kita lanjut ke ayat yang ke-9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Ya, saudara-saudara, hal-hal yang supranatural mungkin tidak diketahui dan bisa dialami oleh semua orang, ya. Tetapi orang percaya, mereka mengetahui akan hal ini. Dan orang yang percaya, mereka akan melihat hal-hal yang besar yang Tuhan akan lakukan di dalam hidup mereka. Ya, pada waktu mereka berjalan di dalam ketaatan kepada Tuhan. Amin, saudara. Kita lanjut ke ayat yang ke-10. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudara, apa arti dari perkataan ini? Saudara, pada waktu kita melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu,
marilah kita mau melakukan itu yang terbaik, ya. Khususnya pada waktu kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, ya. Lakukan sesuatu yang terbaik, ya. Berikan yang terbaik untuk Tuhan, giving the best, ya. Apa yang engkau tahu ini yang terbaik, lakukan itu. Makanya ada firman Tuhan yang berkata, apapun yang kita lakukan itu seakan-akan untuk Tuhan. Ya, jadi kalau kita melakukan itu untuk Tuhan, pasti kita akan melakukan yang terbaik. Ya, bukan kadang-kadang kita lakukannya yang terbaik, kadang-kadang enggak. Ya, biasanya kalau di tempat pekerjaan, kalau ada bos, oh iya, kita lakukan yang terbaik. Ya, tapi ada juga orang-orang yang seperti ini. Tapi juga saya percaya anak-anak Tuhan tidak melakukan hal ini. Amin. Mau ada bos, mau ada enggak ada bos, kita tahu bos kita di surga melihat apa yang kita lakukan. Amin. Jadi pasti kita akan melakukan selalu yang terbaik. Ya, kita akan melakukan selalu yang terbaik. Sama seperti Yesus. Ya. Allah Bapa itu dia memberikan yang terbaik buat kita. Dia memberikan anaknya yang tunggal buat kita. Dia memberikan yang terbaik, ya. Jadi kita harus menjadi orang Kristen, pengikut Kristus yang konsisten dalam mengikuti Dia, yang selalu mau melakukan yang terbaik bagi Dia, ya. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tandanya, dan dengan itu Ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara-saudara, mujizat yang dilakukan Yesus di pesta pernikahan di Kana ini adalah mujizat yang pertama, ya, yang dilakukan oleh Yesus sebelum Dia akhirnya melakukan mujizat-mujizat yang lain di dalam kehidupannya, ya. Dan memang mujizat dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam hidup kita supaya untuk membuat orang-orang percaya kepadanya, untuk membuat orang-orang datang kepada Dia. Jadi kalau Tuhan memakai kehidupan kita untuk mendemonstrasikan kuasanya, untuk mendemonstrasikan mujizatnya, ya tujuannya cuma satu, supaya orang-orang menjadi percaya kepada Dia. Amin, ya. Makanya dikatakan dalam Alkitab, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan disembuhkan. Mereka akan mengusir setan-setan di dalam namaku. Nah, itu semua Tuhan yang mengerjakan melalui orang percaya, ya. Tujuannya cuma satu, supaya orang menjadi percaya kepada Tuhan dan datang kepada Dia. Amin, saudara, ya. Karena segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia segala kemuliaan, ya. Jadi buat kita nggak ada kemuliaan. Apapun yang kita lakukan, kalau itu berhasil, kalau itu bisa, itu semua karena Tuhan. Itu semua hanya karena anugerahnya. Kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya tidak akan memperpanjang khotbah ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau berjalan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Sehingga kita bisa melihat hal-hal yang besar terjadi dalam hidup kita. Hal-hal yang supranatural terjadi dalam hidup kita. Kita bisa mengalami dan berjalan dalam mujizat demi mujizat. Ya, mujizat adalah hal yang nggak mungkin, hal yang mustahil. Tapi bagi orang percaya, tidak ada yang mustahil. Ya, bukan karena orang percaya itu hebat, tapi karena ada Tuhan yang menyertai dia. Ya, yang melakukan mujizat melalui hidup dia. Amin, saudara. Ya, kita mau berjalan dalam ketaatan demi ketaatan terhadap firman-Nya, sehingga kita bisa melihat percepatan demi percepatan terjadi di dalam hidup kita, sehingga hidup kita bisa memuliakan Tuhan. Amin.